Mujarab keinginan Bahar Smith terkabul, masuk penjara lagi. Dari hasil pendalaman penyidikan diperoleh beberapa kalimat-kalimat yang mengandung kebohongan publik. Nah, ini yang menjadi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dipersangkakan. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana. Baik. Itu pasal 45A, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, sekarang Habib Megaloman akhirnya ditahan polisi. Kita ramai-ramai mengucapkan Alhamdulillah. Karena dengan ditangkapnya Megaloman ini setidaknya memberi gambaran bahwa orang ini tidak pantas menyandang gelar keulamaan atau seorang guru agama. Ia tidak ditangkap karena berjuang untuk membela kebenaran. Dia ditangkap karena memamerkan kekotoran mulutnya di depan ratusan jamaah. Dia digelandang polisi karena keburukan akhlaknya. Jadi, jangan sebut kasus ditangkapnya orang yang hobi pakai lipstik ini sebagai kriminalisasi ulama. Sejatinya, dia adalah seorang kriminal yang memakai jubah ulama. Kita dulu pasti ingat ya, saat tahun 2018 ketika yang bersangkutan menghina kepala negara dengan sebutan banci dan sampai mengatakan buka celana dan menstruasi segala. Dan saat yang bersangkutan diminta untuk meminta maaf, ia pun menolak, bahkan mengatakan lebih baik busuk di penjara daripada minta maaf. Well, perkataan atau keinginan Bahar Smith itu seolah doa yang tertunda ya. Maka saat ini Bahar Blonde Smith sepertinya hendak menuntaskan mimpi besarnya tersebut, yaitu benar-benar membusuk di penjara, guys. Your wish is my comment. Ya, begitulah kutipan dari sebuah buku yang membahas soal hukum tarik-menarik atau law of attraction. Hati-hati dengan permintaan Anda atau apa yang Anda pikirkan. Bisa jadi itu bisa menjadi kenyataan. Karena dunia ini terkadang bekerja dengan cara yang lucu, unik, dan asyik. Ya, itulah yang dialami oleh Bahar bin Smith. Dia dibebaskan karena program asimilasi dari Kemenkumham. Tapi setelah dibebaskan, Bahar membuat sebuah pernyataan yang sombong, angkuh, dan konyol. Dia bilang tidak takut masuk penjara lagi demi membela rakyat. Dia rela begitulah, katanya. Setelah dibebaskan, muncul gerombolan massa yang merupakan pendukungnya tanpa menerapkan social atau physical distancing. Bahkan beberapa tidak mengenakan masker sehingga berpotensi menimbulkan kluster corona yang baru kala itu. Pagi ini saya terkejut membaca berita bahwa Bahar kembali ditangkap. Penangkapan itu diduga karena Bahar mengundang massa saat berceramah dan tidak mematuhi jarak fisik di hari saat itu dia bebas. Kabar penangkapan Bahar dibenarkan oleh Ketua PA212 Slamet Ma'arif. Ia mengatakan Bahar ditangkap sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat pada Selasa. Dalam pesan singkat, Bahar mengaku dijemput pada pukul 2 untuk kembali masuk tahanan. Dia tidak dibawa ke lapas Pondok Rajak Cibinong, tempat sebelumnya ia menjalani masa hukuman, melainkan ke lapas Gunung Sindur. Karena merasa masa itu, Bahar lalu mendapat peringatan dari petugas pemasyarakatan karena langsung menggelar kegiatan di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin Kemang, Kabupaten Bogor, setelah bebas bersyarat lewat program asimilasi. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Jabar, Abdul Aris mengatakan, setelah kejadian itu, maka petugas pemasyarakatan menelpon yang bersangkutan dan mengingatkan bahwa bagaimana pencegahan COVID saat masih masa PSBB, jadi tidak boleh mengumpulkan massa yang banyak. Aris mengaku juga menginginkan dan mengingatkan Bahar agar tidak membuat kegiatan yang mengundang massa di pondok pesantrennya itu. Tapi, pada malam harinya Bahar justru menggelar kegiatan yang mengundang banyak orang. Dia menyampaikan ceramah, jumlah orang yang datang pun jauh lebih banyak. Mereka pun tidak menjaga jarak satu sama lain. Akhirnya, keinginannya untuk masuk penjara lagi ya terkabul. Makanya, jadi jangan banyak gaya. Ngomong-ngomong jangan terlalu overdosis lah kadar sombongnya. Jadi cetakan dia itu dulu bilang memilih busuk di penjara. Memang orang ini harus dikasih pelajaran ya. Karena memang bandel. Modal tukang aniaya orang yang dianggap sebagai ulama atau habib. Wah, dunia ini memang sudah terbalik nih. Mungkin Bahar merasa kebal dengan virus corona karena dia tidak mematuhi anjuran pemerintah. Orang seperti dia inilah
yang membuat pemerintah pusing. Salah jalan, diurus malah membangkang. Herannya orang-orang berkumpul oke-oke saja, tidak ada yang menasihati. Atau mungkin dia masih belum puas menjalani hukuman di penjara sehingga sengaja melakukan sesuatu yang membuatnya kembali tahan. Ada yang ceramah? Kan bisa ceramah secara virtual. Nggak perlulah pakai cara undang-undang masa segala. Bagusnya memang sekalian ceramahnya di penjara tuh. Orang model begini memang bagusnya kembali dijebloskan saja. Tidak takut pada pemerintah, tidak taat aturan, tidak memikirkan keselamatan orang lain. Tuhan diseret-seret sebagai alasan tindakan konyolnya. Dibebaskan atas dasar kemanusiaan, dia tidak memperhatikan keselamatan banyak orang. Banyak orang berlindung di balik jubah agama, berpenampilan agamis, tujuannya untuk gaya-gayaan. Meski punya pendukung massa yang banyak dan yang terpenting adalah bisa membodohi orang lain dengan janji syurga.